Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait dengan personalia dalam perjanjian. Let's go. Nah, teman-teman tahu nggak personalia itu apa? Definisi personalia dalam suatu perjanjian adalah pihak-pihak yang terlibat, baik individu maupun badan hukum, yang memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian. Mereka harus memenuhi syarat kecakapan hukum untuk memiliki kejelasan identitas serta hak untuk bertransaksi. Nah, itu tadi telah dijelaskan mengenai definisi personalia. Selanjutnya, apa aja sih syarat-syarat personalia dalam perjanjian? Personalia dalam perjanjian memiliki beberapa syarat, diantaranya yaitu kecakapan hukum, di mana para pihak dalam perjanjian tersebut harus memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini berarti mereka harus memenuhi syarat umur dan kapasitas mental untuk memahami konsekuensi hukum dalam perjanjian yang mereka lakukan. Syarat yang kedua yaitu legalitas, di mana para pihak yang terlibat harus memiliki kemampuan untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Nah, itu tadi telah dijelaskan mengenai syarat personalia dalam sebuah perjanjian. Selanjutnya ialah konflik yang terjadi antara penjual dan pembeli. Nah, misalkan saya membeli motor dari suatu bengkel motor, lalu saya mendapatkan perawatan gratis selama 1 bulan. Namun, dalam kurun waktu 1 bulan, ketika saya memanfaatkan perawatan gratis, kok malah dikenakan biaya ya? Nah, hal ini dikatakan pelanggaran ban prestasi yang telah dipakai dari awal. Nah, ini contoh dari soal personalia. Nah, teman-teman tahu nggak mekanisme penyelesaian konflik itu apa? Halo guys, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa personalia dalam perjanjian, yaitu ada 4. Yang pertama adalah mediasi. Mediasi sendiri yaitu menghadirkan pihak ketiga yang bersifat netral atau disebut dengan mediator. Yang kedua adalah negosiasi, yaitu menghadirkan para pihak-pihak bersengketa untuk menjalankan dialog dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga adanya penyelesaian konflik berbasis terbuka, yang mana menghadirkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan dengan menghadirkan sebuah transparansi atau secara konkret. Yang keempat adanya penyelesaian sengketa yang berbasis badan hukum, yang mana dalam penyelesaian ini menggunakan aturan hukum atau masuk dalam persidangan ataupun litigasi. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya personalia merupakan subjek-subjek hukum yang berperan langsung dalam suatu perjanjian, baik dalam proses pembuatan perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan juga pertanggungjawaban atas terjadinya suatu perjanjian. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami terkait dengan personalia dalam perjanjian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si je